channel YouTube Mas dan Ember. Seseorang yang ingin menggapai surga dengan keadaan pincang. Nabi Muhammad SAW dikelilingi para sahabat yang setia dan penuh pengorbanan dalam ikut memperjuangkan agama Allah. Bahkan para sahabat itu telah dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga ialah Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang yang pincang kakinya. Namun meski kondisi fisiknya tidak sempurna, ia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk mendapatkan syahid. Sehingga Allah pun memuliakannya dengan syahid itu. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang pemuka Bani Salamah yang disegani. Ia adalah salah seorang pemimpin Yastrib pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, ia menyembah berhala Manat. Manat ini merupakan patung yang terbuat dari kayu yang indah dan mahal harganya. Hampir setiap hari, patung itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian khusus dan mahal. Amr bin Al-Jamuh memiliki 4 orang anak laki-laki, di antaranya Khalad, Muad, dan Abu Aiman. Anak-anaknya dan istrinya, Hindun, telah lebih dulu masuk Islam daripada Amr bin Al-Jamuh. Suatu hari, Amr bin Al-Jamuh mengetahui keislaman mereka. Saat mengetahui anaknya belajar agama Islam, ia meminta anaknya mengatakan tentang yang didengarnya. Anaknya bernama Muad lantas membacakan Surah Al-Fatihah. Amr bin Al-Jamuh terpesona mendengar surah tersebut. Namun, ia masih saja meminta petunjuk kepada berhala Manat. Hingga Muadz bin Amr mencuri Manat dan membuangnya di tempat sampah. Dan beberapa riwayat lain mengatakan ayahnya kehilangan tuhannya yang bernama Manat, lalu mencarinya. Dan setelah menemukannya, langsung memandikan dan memberikan patung itu wewangian. Seperti dikisahkan pada malam ketiga, Amr bin Al-Jamuh menempatkan Manat di tempat sesaji dengan meletakkan pedang di hadapannya. Dengan maksud kalau Manat dicuri orang, maka pedang yang berada di hadapannya bisa digunakan untuk membela diri. Tapi, apa yang terjadi? Ternyata malam itu lebih tragis dari 2 malam sebelumnya. Karena Manat dicuri dan dilemparkan ke tempat sampah dan diikat dengan bangkai anjing. Bermula dari kejadian itu, Amr bin Al-Jamuh berkata, kalau Manat tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana ia dapat melindungi orang lain? Seketika itu Amr bin Al-Jamuh masuk Islam. Setelah menyatakan masuk Islam, Amr bin Al-Jamuh merasa bahwa dirinya tertinggal jauh dari teman-temannya yang telah masuk Islam lebih dulu dalam urusan beramal dan beribadah. Sebagai orang kaya yang terpandang di Madinah, ia gelisah dan terusik karena amal ibadahnya dirasa belum seberapa. Sadar akan kekurangannya, ia lalu mendermakan hartanya kepada orang yang berhak menerima mustahik dan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Bahkan ia selalu berkata kepada yang minta pertolongan kepadanya, ini bantuan saya, dan kalau besok kamu membutuhkan lagi, datanglah ke tempatku, karena hartaku akan diganti oleh Allah yang lebih banyak. Setelah masuk Islam dan meninggalkan berhala sesembahannya, Amr bin Al-Jamuh ingin menutup kesalahannya di masa lalu dan menambal kekurangannya. Setelah masuk Islam dengan berbagai amal saleh, ketika kaum muslimin bersiap berangkat menuju perang Badar, Amr bin Al-Jamuh hendak bergabung. Namun, karena keterbatasan fisiknya, kakinya yang pincang, ia ditolak dan diseru agar berdiam di rumah. Dan inilah yang membuatnya menderita, tidak bisa ikut berjihad. 1 tahun kemudian, ketika kaum muslimin hendak berangkat menuju perang Uhud, lagi-lagi Amr bin Al-Jamuh memiliki niat ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Namun, anak-anaknya ingin menahannya agar tidak usah ikut berperang lantaran keadaan fisiknya. Mereka berkata kepada ayahnya, Allah memaafkanmu. Ketika Islam memasuki kota Yastrib, usia Amr bin Al-Jamuh sudah lewat 60 tahun. Sehingga ia terbilang sudah tua renta. Ditambah kondisi fisiknya yang pincang. Amr bin Al-Jamuh lantas menghadap Rasulullah sembari berkata, wahai Rasulullah,
Anak-anak saya ingin menahan saya dari peperangan ini. Mereka menahanku agar tidak ikut pergi bersamamu. Demi Allah, saya ingin melangkah dengan kepincangan saya ini dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memaafkanmu. Engkau tidak diwajibkan berjihad. Rasulullah pun berkata kepada anak-anak Amr bin Al-Jamuh, kamu tidak boleh menahannya. Semoga Allah memberikan syahid kepadanya. Namun karena tekadnya, Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya ikut serta dalam perang Uhud. Ia kemudian pergi menghadap kiblat sambil mengucapkan, Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan sia-sia. Dalam riwayat lain disebutkan, Amr bin Al-Jamuh datang menghadap Rasulullah seraya berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berperang fisabilillah hingga aku terbunuh? Apakah di dalam surga aku akan berjalan dengan kaki yang tidak cacat? Rasulullah menjawab, ya. Dan ia pun gugur sebagai syahid pada perang Uhud. Rasulullah kemudian melewati jasadnya, anak saudaranya, dan seorang hamba sahayanya, dan mengubur mereka dalam satu kubur. Disebutkan pula Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Al-Jimah dalam satu liang lahat, sebab semasa hidup mereka berdua adalah sahabat setia yang saling menyayangi. Ia juga dimakamkan satu liang dengan putranya Khalad bin Amr. Sementara itu, setelah 46 tahun berlalu, dikisahkan tanah pemakaman sahabat Nabi SAW ini dilanda banjir. Kaum muslimin terpaksa memindahkan jasad para syuhada. Saat itu, Jabir bin Abdullah bin Haram, putra dari Abdullah bin Amr bin Haram, masih hidup. Ia dan keluarganya kemudian memindahkan jasad ayahnya dan syuhada lainnya. Saat hendak dipindahkan, mereka mendapati jasad para syuhada itu tetap utuh. Disebutkan bahwa tidak ada sedikit pun dari tubuh mereka yang dimakan tanah. Bahkan, mereka seperti tertidur nyenyak dengan bibir menyunggingkan senyum. Dengan demikian, riwayat itu mengandung dalil bahwa orang yang dimaafkan untuk tidak ikut berjihad ialah karena sakit atau pincang. Mereka boleh tetap ikut berperang, namun tidak diwajibkan. Itulah kisah Amr bin Al-Jimah yang ingin menggapai surga dengan keadaan pincang. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, menjadi umur yang berkah, dan lancar rezekinya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, comment, dan share.